Allahu Akbar, Allahu Akbar. La اللهم رب هذه الدعوة بسم الله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah atas kesempurnaan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah berikan nikmat sehat yang ini mahal harganya. Allah berikan nikmat panjang umur, artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berlomba-lomba di dalam amal kebajikan. Yang berapa banyak orang yang ingin kembali ke negeri dunia ini, hanya ingin mengulang walaupun amal baik, walaupun sebiji daripada durrah, tapi semuanya itu tidak akan bisa terjadi. Terutama nikmat iman, nikmat Islam yang ini hanya Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, gunakan nikmat ini dengan kita meningkatkan ketakwaan kita, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, sehingga Allah ridha kepada kita, baik di kehidupan negeri dunia ini, lebih-lebih nanti di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam salah satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan manusia yang manusia ini akan dinaungi oleh Allah, diberikan keteduhan, yang di hari itu tidak ada keteduhan, tidak ada naungan, tidak ada keselamatan, kecuali keteduhan, naungan, keselamatan yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat manusia kegelisahan, di saat manusia kepanasan, yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ketika sangkakala yang kedua ditiup, maka seorang saudara akan lari terbirit-birit dari saudaranya sendiri. Seorang anak akan menjauh daripada ibu dan bapaknya.
Seorang suami tidak mau mendekat kepada istri dan anaknya. Saking beratnya masalah itu, sampai orang yang di dunia, ketika kita tinggal di dunia begitu nyaman kita kalau berdampingan dengan mereka, tetapi nanti di hari kiamat justru kadang-kadang seseorang akan lari terbirit-birit kalau mereka tidak membawa iman yang sempurna. Di hari itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang membawa akidah yang benar, keimanan yang benar, ibadah yang benar, maka orang itu akan dalam kondisi selamat. Matahari didekatkan di atas ubun-ubun kita berjarak mailan sekitar 3,5 kilo. Padahal saat ini, di saat musim hujan ini, matahari dengan diri kita berjarak sekitar 150 juta kilometer. Tapi di siang ini kita ketika di luar sana, kita merasakan sengatan matahari yang luar biasa. Bagaimana nanti di hari kiamat, yang saat itu mereka lari menjauh. Sampai Nabi bersabda, innakum tub'atsuna yaumal qiyamah urratan hufatan uryanan. Kau nanti dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur dalam kondisi tanpa alas kaki, tanpa baju, tanpa penutup kepala. Sayyidah Aisyah pun menangis. Maka Nabi mengatakan, Aisyah, di hari itu ada perkara yang lebih besar lagi, sehingga orang tidak akan memperhatikan manusia yang lain yang menginginkan agar keselamatan dirinya. 3 orang ini justru mendapatkan naungan daripada Allah. Dia merasakan kenyamanan seperti saat ini ketika di luar terik matahari yang begitu panas. Begitu kita masuk ke dalam masjid, kita mendapatkan atap masjid menaungi diri kita, AC menyejukkan badan kita. Apalagi kalau di dalam ini penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Itu yang terjadi pada 3 golongan manusia ini. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka yang mendapatkan pertolongan itu? Maka Nabi bersabda, al-masuna ilal masajidi fidh dhulami. Mereka orang yang ditolong nanti oleh Allah, yaitu orang-orang yang membiasakan dirinya di waktu hidupnya di dunia ini, dia sering berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di waktu gelapnya malam. Kalau gelap saja dia masih menghadiri sholat berjamaah, apalagi di waktu terangnya matahari. Makanya Nabi di dalam hadis yang lain beliau bersabda, ya Ali, li Sa'id salasu alamat. Wahai Ali, tandanya orang yang untung nanti di hari kiamat ada 3 perkara. Pertama kata Nabi, sholatuhu ma'al jamaah. Kalau dia sholat senantiasa berjamaah, tanda sholatnya diterima oleh Allah. Ini orang berjalan menunaikan sholat berjamaah di waktu gelapnya malam. Yang kedua, orang yang nanti dinaungi oleh Allah, al-mutawaddi fil makarih. Orang-orang yang senang berwudu, menjaga kesuciannya, bahkan di dalam waktu-waktu yang tidak disukai sekalipun. Di waktu dinginnya malam, di saat hujan, di saat orang tidak senang bertemu dengan air, orang ini kalau batal wudu, dia senantiasa tetap dia melaksanakan wudu, menjaga kesucian dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Nabi bersabda, Allah berfirman, siapa orang yang memiliki wudu kemudian dia batal wudu, kemudian dia tidak mau berwudu, faqad jafani, orang ini sombong, tidak mau komunikasi badannya kepada Allah dengan air wudunya. Siapa orang yang batal wudu
kemudian ia berwudu tetapi dia tidak mau sholat sunnah, maka sungguh dia berlaku sombong kepadaku. Barang siapa yang dia batal wudu kemudian dia sholat, kemudian tidak mau menengadahkan tangannya kepadaku, sungguh orang itu berlaku sombong kepadaku. Maka barang siapa yang dia batal wudu kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, kemudian dia menengadahkan tangannya kepada Allah, memohon kepada Allah, kemudian aku tidak mengabulkan doa itu, faqad jafautuhu, maka aku berlaku sombong kepadanya, sewenang-wenang kepadanya. Walastu birabbin jafin, aku bukan Tuhan seperti itu. Siapapun yang berdoa ketika selesai wudhu dia sholat kemudian menengadahkan tangannya kepada Allah, maka tidak diragukan doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu wa mut'imul ji'an, orang yang suka memberikan makan orang-orang yang lapar, perhatian kepada fakir miskin, hartanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang-orang abrar, orang-orang ahli surga digambarkan oleh Allah kehidupannya di dunia, yut'imuna at-ta'ama, menggunakan fi'il mudhari'. Orang ini terus menerus suka memberikan makanan ala hubbih, dia masih senang dengan makanan itu, dia bisa makan dengan makanan itu, bukan baru penyakitan dia baru memberikan makanan kepada orang lain. Dia masih sehat, dia masih suka dengan makanan itu, dia masih bergelimpangan dengan harta, dan di saat itu hartanya dibagi-bagikan di jalan Allah. Yut'imuna at-ta'ama, mereka terus menerus membagikan, memberikan makan ala hubbih, mereka masih cinta dengan makanan itu, bisa makanan dengan makanan itu. Kepada siapa mereka bagikan? Yatiman, kepada anak-anak yatim, fakiran, kepada orang-orang yang tidak mampu, wa asiran, orang-orang yang tertawan. Apa tujuannya? Innama nut'imukum liwajhillah, aku memberi ini semata-mata mencari ridha Allah, la nuridu minkum jazaan, aku membagi-bagi makanan ini bukan berharap terima kasih kalian, balas budi kalian, tidak, timbal balik kalian, tidak, wala syukurah, bahkan terima kasih pun aku tidak membutuhkan. Yang aku butuhkan semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang membagi-bagi beras disertai dengan fotonya dia dan nomornya dia. Ini tidak. Bahkan beliau membagikan harta itu, beras itu, makanan itu, sedikit pun orang tidak tahu siapa yang membagikan sampai dia mati. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Nabi Muhammad SAW, putra daripada Sayyidina Al-Husain. Dia tiap malam membagikan kepada hartanya kepada fakir miskin sampai beliau meninggal, tidak ada orang yang tahu. Baru diketahui setelah tidak ada beras di kampung itu, di kota itu, dan ada tanda di pundaknya, ada warna hitam yang menggumpal, yaitu tanda bahwasanya beliau setiap malam memikul beras, gandum diberikan kepada fakir dan miskin. Dan itu terjadi pada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seorang ulama di kota Bangil yang seumur hidup dia sedekah kepada fakir miskin, tapi beliau tidak diketahui oleh siapapun. Baru setelah meninggal beliau diketahui bahwasanya beliaulah yang ahli sedekah. Tidak sembarangan orang yang enggan memberikan hartanya, mereka diancam sebagai pendusta agama oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapakah pendusta agama? Wadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka suka menghardik, membiarkan, menelantarkan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin,
Mereka tak pernah menganjurkan memberikan makan kepada fakir. Fawailul lil musallin. Biar dia salat, ia masuk golongan orang yang celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yurauna wa yamna'una al-ma'un. Mereka pamer dengan amal-amal dia, kemudian dia enggan memberikan daripada makanan-makanan pokok yang dia miliki. Maka beruntunglah orang-orang yang kebetulan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, kemudian tangannya senantiasa di atas membagikan rezekinya, walaupun maaf tanpa diketahui oleh orang lain. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Orang-orang yang sering bersedekah sementara orang lain tidak mengetahuinya bahwasannya dialah yang ahli sedekah, maka ketahuilah dialah pengaman tempat itu, dialah pengaman negeri itu. Kenapa? Dengan sedekahnya dia yang sembunyi-sembunyi, murkanya Allah tidak akan turun. Mereka lah yang menyebabkan Allah tidak menurunkan bala, yaitu orang-orang yang suka memberikan hartanya tanpa diketahui oleh orang lain. 3 golongan ini nanti ma'asyiral muslimin rahimakumullah akan diberikan naungan oleh Allah yang tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang lain. Moga-moga 3 amalan ini kita belajar bisa mengamalkannya, yaitu yang pertama senantiasa sholat berjamaah lebih-lebih di waktu malam hari, kemudian menjaga air wudhu, dan yang ketiga memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Semoga amal kita diterima oleh Allah, dosa tak ampuni, dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alana Allah iyyakum minal faizin al-amin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu irghama liman jahada bihi wa gabar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ainun bi nadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah wa dhawrul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala as-sa'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa dhanna bi malaikatihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin wa bil haqqi wa kanu bi ya'dilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man ansara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal ghafara al-musyrikin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina wa yawma wilayatan fi man khafaka wattaqak. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal minus wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'ir biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله